Oke, selamat sore semuanya. Jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas materi baru, yaitu tentang financial statement analysis. Jadi di sini sebenarnya materi paling gampang. Jadi tinggal kalian hafalin ada rumus-rumusnya, rumus-rumus rasio. Terus nanti angkanya tinggal masukin dari income statement dan financial position yang di sini. Jadi nanti angkanya udah ada di SOFV sama income statement semua. Kalian tinggal masukin angkanya ke rumusnya. Nah, di sini ada beberapa rumus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama itu ada liquidity ratio. Jadi di liquidity ratio ini ada 4 rumus. Yang pertama itu dari current ratio. Nah, rumus current ratio sendiri itu yaitu adalah current asset per current liabilities. Terus untuk yang kedua itu quick ratio atau acid test ratio. Jadi untuk rumusnya itu cash ditambah short term investment ditambah net accounts receivable dibagi current liabilities. Nah, di sini AR-nya udah net ya. Jadi misalnya kalau ada account receivable sama AFDA, kalian kurangin dulu. Jadi yang dipakai yang netnya. Jadi cuma setelah si account receivable dikurangin AFDA. Kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada account receivable turnover. Untuk rumusnya itu net credit sales dibagi average net accounts receivable. Nah, di sini rumusnya net credit sales, jadi cuma dari penjualan secara kredit udah net atau udah bersih, udah dikurangin sama sales return sama sales discount, terus dibagi sama rata-rata AR yang udah net. Jadi misalnya kan dikasih tahu 2 tahun, misalnya 2018 dan 2019. Di situ ada AR sama AFDA masing-masing. Nah, kalian cari dulu netnya berapa dengan cara AR dikurangin AFDA-nya, ketemu netnya. Nanti yang di tahun 2018 ditambah 2019 dibagi 2, itu ketemu average net account receivable atau rata-ratanya. Jadi kalian cari dulu netnya masing-masing tahun, terus ditambah dibagi 2, itu buat nyari average-nya. Terus yang keempat itu inventory turnover. Rumusnya itu cost of goods sold dibagi average inventory. Nah, buat nyari average inventory caranya juga sama, dari inventory tahun sebelumnya ditambah tahun sekarang dibagi 2, kayak gitu. Oke, terus selanjutnya profitability ratio. Jadi di profitability ini ada 7 rasio. Yang pertama itu profit margin. Nah, profit margin itu rumusnya net income per net sales. Di sini salesnya net, jadi udah dikurangin sama sales discount dan sales return. Nah, di sini karena dia cuma bilang net sales, jadi penjualannya baik secara kredit maupun cash itu ditambah. Kalau yang tadi kan cuma net credit sales, jadi cuma khusus penjualan secara kredit. Kalau dibilangnya cuma net sales, berarti itu penjualan kredit ditambah juga penjualan yang tunai, kayak gitu. Terus selanjutnya asset turnover. Asset turnover itu rumusnya itu net sales dibagi average total asset. Nah, untuk nyari average total asset caranya sama, berarti nanti total aset di tahun sebelumnya kalian tambah total aset di tahun ini dibagi 2, itu buat cari average total aset. Pokoknya untuk average tinggal ditambahin di tahun sebelumnya tambah sekarang dibagi 2. Terus selanjutnya itu ada return on asset atau ROA. Rumusnya itu net income dibagi average total asset. Nah, selanjutnya itu ada return on ordinary shareholder equity atau ROE. Untuk ROE, rumusnya itu net income dikurang preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity. Nah, di sini kalian cari dulu ada preference dividend atau enggak. Nah, kalau ada kalian masukin, jadi net income dikurangi preference dividennya. Tapi kalau misalnya preference dividennya nggak ada, berarti cuma net income-nya aja. Untuk average ordinary shareholder equity itu ditambahin aja dari total equity ordinary tahun sebelumnya ditambah yang tahun sekarang dibagi 2. Yang di sini cuma ordinary shareholder equity, jadi cuma yang
share capital ordinary. Terus selanjutnya yang kelima itu ada earning per share atau EPS. Rumusnya itu net income dikurang preference dividend dibagi weighted average ordinary share outstanding. Weighted average ordinary share outstanding atau WANOS. Nah, di sini tuh untuk nyari weighted average ordinary share outstanding ini, kalian lihatnya dari jumlah lembaran beredar atau outstanding share-nya. Jadi untuk outstanding share di tahun sebelumnya ditambah outstanding share di tahun ini dibagi 2, itu untuk cari rata-rata ordinary share outstanding kayak gitu. Terus selanjutnya yang keenam itu price earning ratio atau PER. Untuk rumusnya itu market price per share dibagi EPS. Nah, market price per share ini biasanya di soal dikasih tahu harga pasar saham biasa yang berada di pasar itu berapa. Untuk EPS berarti kalau misalnya IPS-nya belum diketahuin, kalian cari dulu IPS-nya. Caranya pakai rumus yang di nomor 5 ini. Baru kalian masukin ke rumus nyari price earnings ratio kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketujuh itu dividend payout ratio. Untuk rumusnya itu cash dividend on ordinary share dibagi net income. Jadi di sini cuma yang cash dividendnya aja ya. Untuk dividend payout ratio itu cash dividendnya dibagi net income-nya, khusus yang ordinary share juga. Itu untuk profitability ratio. Selanjutnya kita masuk ke solvency ratio. Nah, di solvency ini ada 2 rumus. Yang pertama itu debt to asset ratio. Rumusnya itu total liabilities dibagi total asset. Terus yang kedua itu time interest earned. Rumusnya itu net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Jadi nanti data-datanya tinggal kalian lihat aja di income statement, dimulai dari net income-nya berapa ditambah interest expense-nya berapa, terus income tax expense-nya berapa, baru dibagi interest expense-nya kayak gitu. Itu untuk rumus solvency. Nah, itu untuk rumus-rumus yang perlu kalian pelajarin di materi ini. Ada kurang lebih 13 rumus. Nah, selanjutnya kalian tinggal hafalin aja rumusnya itu gimana. Nah, untuk angka-angkanya itu tinggal nyari di SOFP sama income statement-nya. Nah, di sini misalnya contoh mau cari current asset dibagi current liabilities. Nah, itu tinggal kalian lihat di sini. Nah, ini kan paten masih masuk di intangible asset, land, building, akumulasi, vehicle, akumulasi, terus mesin, terus investment itu juga masih masuk di yang non current asset. Nah, current asset itu dimulai dari di sini contohnya dari prepaid insurance. Nah, berarti untuk nyari current asset itu tinggal kalian tambahin aja. Misalnya kita mau hitung rasio di tahun 2019, berarti lihatnya yang angka di tahun 2019. Di sini berarti 12 juta ditambah 10 juta ditambah 108 juta ditambah 278 juta dikurang 33 juta ditambah 243.648. Nah, itu ditambah semuanya nanti ketemu yang namanya current asset kayak gitu. Itu untuk contohnya. Nah, untuk investment juga biasanya di keterangan tambahan ada dia itu masuknya di long term atau short term. Soalnya investment bisa dibagi jadi 2, bisa masuknya di short term investment atau juga di long term investment kayak gitu. Nah, kalau udah itu untuk rumus-rumusnya. Nah, selanjutnya baru kita masuk ke pembahasan di problem. Di sini yang pertama yang mau kita bahas itu problem 3. Nah, sebelumnya di problem 3 ini ada
diralat. Di sini dia bilang income statement income before tax itu sebesar 134.625. Di sini income before tax problem 3. Nah, di sini kan 134.624 ya. Nah, ini diralat jadi 134.625. Terus net income-nya berubah jadi 100.968.750. Di sini 100.968.750. Itu untuk ralatnya, cuma di situ. Nah, terus selanjutnya baru kita baca yang dimintanya. Di sini dia bilang berdasarkan data keuangan di atas, diminta untuk menghitung rasio keuangan. Nah, nilai penjualan kredit itu sebesar 80% dari total penjualan pada tahun 2019, dividen itu dibayarkan kepada pemegang saham istimewa sebesar 31.987.100. Nah, berikut ada rasio yang harus dihitung, pembulatannya 2 angka di belakang koma. Nah, kalau ada keterangan 2 angka belakang koma berarti sesuaiin aja sama di soal. Tapi kalau nggak ada, lebih baik sih pakai 2 angka belakang koma. Jangan terlalu dibuletin jadi nggak ada komanya kayak gitu. Terus baru kita masuk ke yang pertama. Pertama dia minta current ratio. Tadi kan current ratio itu rumusnya current asset dibagi current liability ya. Nah, itu berarti tinggal kalian hitung current assetnya. Karena di sini yang diminta 2019, makanya kalian hitung current asset 2019. Nah, di sini kan investmentnya dikasih tahu nih short term, berarti ini masuk di perhitungan current asset. Tapi kalau di long term dia nggak masuk di current asset. Nah, untuk current asset berarti dari investment ini kalian tambahin semua sampai cash. Berarti dari 20 juta ditambah 17 juta ditambah 3.350 ditambah 23.450 ditambah 865.000 ditambah 56 juta ditambah 73.135. Nah, ketemu hasilnya 193.800.000. Itu untuk nyari current asetnya. Untuk current liabilities berarti cara nyarinya itu kalian lihat di bagian yang equity and liability. Di sini kan bonds payable-nya long term. Nah, bonds payable juga ini bisa dua ya, bisa long term, bisa short term. Sesuaiin aja di soalnya gimana. Karena di sini soalnya kebetulan dia long term, berarti nggak masuk di current liabilities. Berarti current liabilities itu dimulai dari salaries payable atau utang gaji. Nah, berarti cara nyari current liabilities 37.250 ditambah 2.500 ditambah 12.750 ditambah 36.500. Nah, berarti untuk current liabilities itu sebesar 89 juta. Nah, baru setelah ketemu dua-duanya, current asset sama current liabilities, kalian bagi current assetnya dibagi current liabilities. Nah, nanti ketemu hasilnya 2,18. Jadi untuk current ratio itu hasilnya 2,18. Kayak gitu. Terus selanjutnya yang kedua itu inventory turnover. Untuk inventory turnover, rumusnya itu kan COGS per average inventory ya. Nah, untuk COGS-nya itu tinggal kalian lihat aja di income statement di sini. Di sini COGS-nya 95 juta bagi average inventory. Nah, kayak yang tadi saya udah bilang, berarti inventory tahun sebelumnya ditambah tahun yang sekarang dibagi 2. Kita lihat inventory di sini, inventory-nya 18.750 ditambah 23.450 dibagi 2.
ketemu average inventory-nya 21.100.000. Nah itu tinggal kalian bagi COGS dibagi average inventory, ketemu hasilnya 4,5 kali. Karena ini turnover, satuan turnover itu kali atau X atau times, itu terserah kalian. Nah untuk kalau rasio, current ratio terus quick ratio gitu-gitu, satuannya itu banding 1. Jadi misalnya ini hasilnya 2,18, berarti 2,18 banding 1. Itu untuk rasio. Nah kalau untuk margin biasanya dalam bentuk persen, terus untuk EPS itu biasanya dalam bentuk rupiahnya. Oke gitu. Terus selanjutnya kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga dimintanya itu kan AR turnover. Untuk AR turnover kan rumusnya net credit sales dibagi average net account receivable. Nah kita hitung dulu net credit salesnya. Di sini di informasi dia bilang penjualan kredit itu 80% dari total penjualan. Kita lihat penjualannya di sini kan net salesnya 257.500 ya. 257.500 itu untuk 100%-nya, baik secara kredit maupun yang cash. Karena di sini dia bilang yang kredit itu 80% ya, pakai 257.500 kalian kali 80%. Nah berarti untuk net credit sales itu ketemu 206 juta, didapat dari 257.500 dikali 80%. Nah terus selanjutnya untuk average accounts receivable yang net itu didapat dari, kita lihat di sini kan AR-nya udah net ya, jadi tinggal 78 juta ditambah 56 juta dibagi 2. Untuk average AR netnya itu sebesar 67 juta. Kalau udah baru tinggal kalian bagi 206 juta dibagi 67 juta, ketemu 3,07 times atau kali, karena ini turnover. Nah selanjutnya yang keempat itu kita nyari rasio net profit margin. Nah untuk net profit margin itu kan rumusnya net income dibagi net sales. Nah ini tinggal angkanya dimasukin aja dari SOFP. Dibilang kan net income kan berarti yang ini yang tadi tapi ada ralat, net income-nya jadi 100.968.750. Ini tinggal masukin aja dibagi net salesnya itu dari income statement yang paling atas. Nah di sini 257.500. Nah itu tinggal kalian bagi net income dibagi net sales. Jangan lupa dikali 100%, karena dalam bentuk persen berarti nanti ketemu hasilnya 39,21%. Kayak gitu. Itu untuk profit margin. Selanjutnya untuk EPS. Nah untuk EPS rumusnya itu kan net income dikurang preference dividend dibagi weighted average ordinary share outstanding ya. Nah berarti net income nya tinggal kalian lihat atau yang dari ralat soal ini 100.968.750 dikurang sama preference dividend. Nah preference dividend itu didapat dari, kita lihat soal informasi tambahan di sini kan ada dividen yang dibayarkan untuk pemegang saham istimewa sebesar 31.987.100. Nah berarti itu untuk preference dividennya, makanya dikurangin terus dibagi sama jumlah lembaran outstanding, lembaran yang beredar. Nah cara nyarinya itu kalian lihat aja yang di share capital ordinary. Di sini kan dikasih tahu parnya 2000 ya. Terus total saldonya itu untuk tahun 2018 120 juta, 2019 itu 180 juta. Nah itu berarti cara nyari weighted average ordinary outstanding 120 juta ini. Nah kalian bagi sama parnya 2000. Nah berarti ketemu ada 60.000 lembar. Terus untuk yang 2019 180 juta kalian bagi 2000. Nah berarti ada 90.000 lembar.
Nah, berarti kan tadi 60.000 ditambah 90.000 kalian bagi 2. Berarti untuk outstandingnya itu sebesar 75.000. Berarti nanti di sini si 100 juta 968.750 dikurang 31.987.100 dibagi sama tadi 75.000. Ketemu hasilnya 919,76 rupiah. Jadi pendapatan per lembar saham perusahaan itu adalah sebesar 919,76. Itu untuk EPS. Nah, selanjutnya rasio yang diminta itu acitas rasio atau quick ratio. Nah, itu untuk rumusnya berarti kan cash ditambah short term investment ditambah net AR dibagi current liabilities. Nah, berarti untuk nyarinya quick ratio kita lihat ke SOFP nya. Berarti tinggal sesuaiin aja. Yang pertama itu yang ditambah cash itu 73.135 ditambah sama net AR 56 juta ditambah sama short term investment 20 juta. Nah, berarti untuk totalnya ketemu 149.135.000 dibagi sama current liabilities-nya 89 juta ketemu 1,68 banding 1 karena rasio kayak gitu. Itu untuk quick ratio atau acitas rasio. Terus selanjutnya rasionya itu asset turnover. Untuk asset turnover itu kan rumusnya net sales dibagi average total asset. Nah, untuk net sales kan tadi udah ada di atas ya, yang udah kita hitung. Di sini juga net salesnya itu 257.500. Tinggal kita cari average total asetnya. Nah, untuk average total aset itu kalian tinggal lihat dari total aset di sini aja. Di sini kan ada untuk tahun 2018 itu 948.500 ditambah yang tahun 2019 866.425 dibagi 2. Berarti untuk average total asetnya itu ketemu 907.462.500. Nah, itu tinggal kalian bagi net salesnya dibagi sama average total aset, ketemu 0,28 times atau 0,28 kali karena ini ratio turnover. Nah, untuk selanjutnya itu rasio return on asset. Untuk return on asset itu kan rumusnya net income dibagi average total asset. Nah, untuk net income kan tadi udah ketemu ya, yang dari ralat juga 109.68.750 dibagi average total asset yang udah kita hitung tadi. Tinggal masukin lagi 907.462.500. Karena ini satuannya persen, jangan lupa dikali 100%. Jadi 109.68.750 dibagi 907.462.500 dikali 100%. Ketemu 11,13%. Itu untuk return on asset. Selanjutnya debt to total asset ratio. Untuk debt to total asset ratio itu rumusnya kan total liabilities dibagi total asset. Nah, karena yang diminta itu kan rasio di tahun 2019, berarti kalian fokus lihatnya yang di tahun 2019 aja. Nih, di sini kan total asetnya 866.425 ya, 866.425 khusus untuk tahun 2019 saja karena kita mau cari rasio di tahun 2019 nya. Nah, untuk total liabilities itu didapat dari mulai dari bank loan kalian tambahin sampai accounts payable, berarti dari si 100 juta ditambah 133.500 ditambah 37.250 ditambah 2.500 ditambah 12.750 ditambah 36.500. Jadi untuk total liability itu sebesar 322.500. Nah,
total liabilities itu dibagi sama total aset. Karena satuannya persen, jangan lupa dikali 100%. Jadi 322.500 dibagi 866.425 dikali 100%. Ketemu 37,22%. Kayak gitu. Nah, terus selanjutnya rasio yang terakhir di problem 3 yaitu time interest earned. Jadi untuk time interest itu rumusnya net income ditambah interest expense ditambah income tax expense dibagi interest expense. Nah, ini kita hitung dulu yang bagian atasnya. Dimulai dari net income tambah interest ditambah income tax. Berarti dari net income 196, di sini belum diralat, berarti 198.750 ditambah sama interest expense 25 juta ditambah sama income tax expense 33.656.250. Atau bisa juga kalian langsung pakai angka di income before interest and tax. Di sini 159.625. Nah, ini boleh langsung kalian pakai. Hasilnya sama. Nah, berarti ketemu 159.625 dibagi sama interest expense-nya. Jangan lupa di sini kan ada interest expense sebesar 25 juta. Berarti 159.625 dibagi 25 juta. Ketemu 6,39 times atau kali. Kayak gitu. Nah, ini untuk pengerjaan di problem 3. Nah, kita mau bahas 2 problem, satu lagi itu problem 4. Jadi kita bahas aja sekalian problem 4-nya. Nah, di sini ada informasi tambahan. Nilai saham biasa per 31 Desember sebesar 1.980 itu merupakan harga pasar saham biasa. Oke, kita lihat problem 4-nya. Kita baca dulu yang diminta. Diminta menghitung rasio keuangan tahun 2019. Nah, di tahun 2019 ini dividen tunai yang dibagikan ke pemegang saham itu yaitu 100 juta, di mana 45% dividen tersebut itu dibagikan kepada pemegang saham istimewa. Berarti sisanya itu ke pemegang saham yang biasa. Dan nilai saham biasa perusahaan per 31 Desember 2019 ada 1.980. Nah, ini yang dimaksud tadi. Jadi si 1.980 ini itu adalah harga pasar saham biasa per 31 Desember 2019. Nah, diminta itu rasio keuangan pembulatan 2 angka belakang koma. Yang pertama itu kita hitung dari current ratio. Nah, untuk current ratio itu rumusnya kan berarti current asset dibagi current liabilities. Kita hitung dulu current asetnya. Caranya sama kayak tadi di problem 3. Berarti current asset itu dimulai dari prepaid insurance. Karena di sini investmentnya 26%. Nah, biasanya kalau udah di atas 20% itu kan pakai equity method. Jadi bukan short term lagi. Kayak gitu. Nah, oke, kita hitung. Untuk current asset berarti dari prepaid insurance. Kalian fokus yang di 2019 aja karena kita mau hitung rasio di tahun 2019. Berarti dari 12 juta ditambah 10 juta ditambah 108 juta ditambah 278 juta dikurangin afdanya 33.360 ditambah cashnya 243.648. Nah, berarti untuk current asset itu sebesar 618.288. Nah, untuk current liabilities kalian lihat di bagian bawah, bagian liabilities, berarti
Di sini bonds payable-nya untuk long term karena dibilang 3 tahun. Berarti dimulai dari salaries and wages payable. Berarti dari 85 juta kalian tambah 13 juta, kalian tambah 35 juta ditambah 85 juta. Untuk current liabilities ketemu 218 juta. Nah, itu tinggal kalian bagi aja. Ketemu hasilnya 2,84. Karena ini current ratio berarti dibanding 1. Jadi 2,84 banding 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke rasio yang kedua, ACTS ratio atau quick ratio. Nah, untuk quick ratio kan rumusnya kayak tadi ya, cash tambah short term investment tambah net AR. Nah, berarti tinggal kalian lihat di sini tahun 2019 kan cashnya 243.648. Terus ditambah net AR. Nah, karena di sini AR masih ada AFDA, jadi kalian kurangin dulu ya. Jadi 278 dikurangin AFDA-nya 33.360. Nah, berarti untuk net AR itu sebesar 244.640. Nah, oke. Nah, berarti kan karena di sini investmentnya itu long term bukan short term, berarti kan nggak ada untuk short term investment. Jadi di sini yang ditambah cuma cash ditambah net AR-nya, ketemu 488.288. Nah, untuk current liabilities tinggal ambil angka dari yang atas 218 juta. Nah, itu kalian bagi nanti ketemu 2,24. Karena ini rasio berarti 2,24 banding 1. Nah, selanjutnya rasio yang ketiga itu inventory turnover. Untuk inventory turnover kan rumusnya COGS dibagi average inventory. Nah, itu tinggal kalian lihat COGS-nya di sini 528 juta. Tinggal kalian taruh terus average inventory. Nah, untuk average inventory itu tinggal lihat di bagian inventory. Di sini kan ada 98.500 sama 108 juta. Itu tinggal kalian tambah bagi 2. 98.500 tambah 108 juta bagi 2. Berarti untuk average inventory ketemu 103.250. Nah, itu tinggal kalian bagi aja. Ketemu 5,11 times atau 5,11 kali. Kayak gitu. Nah, selanjutnya rasio yang keempat itu profit margin. Misalkan net income dibagi net sales. Nah, berarti kita lihat net income-nya. Di sini net income-nya 225.496.500. Itu tinggal kalian masukin 225.496.500 dibagi net sales-nya. Net sales-nya di sini 880 juta. Berarti dibagi 880 juta, jangan lupa dikali 100% karena satuannya persen, ketemu 25,62%. Nah, berarti untuk profit margin udah ketemu. Selanjutnya itu yang kelima itu asset turnover. Untuk asset turnover rumusnya itu didapat dari net sales dibagi average total asset. Nah, net sales kan tinggal ambil aja angka dari yang atas 880 juta dibagi average total asset. Nah, average total asset kalian lihat total asetnya di tahun 2018 kan 1.906.740. Terus ditambah di tahun 2019 1.920 dibagi 2. Nah, ketemu average itu 1.913.370. Nah, itu tinggal kalian bagi net sales dibagi average total asetnya, ketemu hasilnya 0,46 kali atau times. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita cari rasio return on asset. Nah, untuk return on asset kan rumusnya net income dibagi average total asset. Nah, untuk net income kalian tinggal ambil aja angka yang udah dihitung sebelumnya 225.496.500 dibagi average total asset. Tadi juga kita udah hitung. Nah, itu tinggal bagi, jangan lupa dikali 100% karena ini satuannya persen. Ketemu hasilnya 11,79%.
kayak gitu. Itu untuk ROA. Terus selanjutnya yang ketujuh itu untuk ROE nya atau ROCE, Return on Ordinary Shareholder Equity. Nah kan rumusnya itu kan tadi net income dikurang preference dividend dibagi average ordinary shareholder equity. Nah kita lihat net income kan tadi 225.496.500 ya, dikurang sama preference dividennya, jangan lupa. Di sini ada keterangan dividen yang dibagi itu 100 juta, dimana 45% itu ke pemegang saham istimewa. Berarti yang dibayarin ke pemegang saham istimewa itu 100 juta dikali 45%, ketemu 45 juta. Nah berarti untuk angka ini didapat dari 225.496.500 net income nya dikurang sama si preference dividend tadi, ketemu 180.496.500. Nah bawahnya untuk average ordinary equity itu didapat dari yang kalian hitung cuma yang ordinary-nya aja. Kan yang ini kan preference, berarti yang dari ordinary-nya. Berarti itu didapat dari si 370 juta share capital ini ditambah 462.500 dibagi 2, ketemu hasilnya itu 416.250.000. Nah itu untuk average ordinary equity, berarti dari yang share capital ordinary tahun sebelumnya ditambah yang tahun sekarang dibagi 2, jangan lupa dikali 100% karena ini satuannya persen, ketemu hasilnya 43,36%, kayak gitu. Nah selanjutnya yang ke-8 itu earning per share. Earning per share kan rumusnya net income dikurang preference dividend dibagi WANOS atau weighted average ordinary share outstanding. Nah tadi kan yang net income dikurang preference dividend kan udah ketemu, tadi kita hitung, langsung pindahin aja 180 per 96.500. Nah berarti kita tinggal cari WANOS nya aja atau lembarannya berapa. Nah itu dilihat dari SOFP nya. Nah berarti untuk 2018 itu kan 370 juta, jadi 370 juta dibagi sama nilai parnya 1850, ketemu berarti 200.000 lembar untuk di 2018. Untuk 2019 berarti 462.500 dibagi 1850, berarti ketemu 250.000 lembar. Itu kalian tambahin terus dibagi 2 karena kita mau cari average nya. Berarti untuk WANOS ketemu 225.000 lembar. Nah itu tinggal kalian bagi tadi 180 juta per 96.500 dibagi 225.000 lembar, ketemu IPS nya sebesar 802,21 rupiah. Nah itu untuk IPS. Selanjutnya kita ke price earning ratio. Nah price earning ratio kan rumusnya market price per share dibagi IPS. Nah market price itu kan kalian bisa dapetin dari yang informasi tambahan di sini. Dibilang kan nilai pasar saham biasanya itu 1980. Jadi tinggal masukin 1980 dibagi sama IPS yang udah kita hitung. Nah IPS nya ini kalian pakai koma ya. Berarti di sini IPS-nya 802,21, ikutin aja yang di sini. Jadi 1980 dibagi 802,21, ketemu hasilnya 2,47 times atau 2,47 kali. Itu untuk price earning ratio. Meskipun namanya rasio, tapi kalau untuk price earning ratio itu satuannya pakai kali ya. Nah selanjutnya itu payout ratio. Nah untuk payout ratio kan rumusnya cash dividend on ordinary share dibagi net income. Nah itu kita cari dulu cash dividend yang dari ordinary share. Nah di sini kan kita bagiin dividennya 100 juta, 45% nya itu untuk pemegang saham istimewa, berarti 55% nya itu untuk pemegang saham biasa. Berarti 100 juta kalian kali 55%,
ketemu 55 juta. Itu untuk cash dividend on ordinary share. Terus untuk net income itu tinggal kalian ambil aja dari angka yang atas. Di sini kan ada net income 225, 496, 500. Jangan lupa dikali 100% karena 1,6% ketemu angkanya 24,39%. Nah, itu untuk pengerjaan problem 4. Nah, sekian aja video pembahasan financial statement analysis. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian lebih paham dalam mengerjakan materi ini. Sebenarnya materi ini yang paling gampang, tinggal hafalin rumusnya aja, angkanya tinggal masukin dari informasi yang udah tersedia. Nah, diusahain untuk materi ini nanti di UAS nilainya full ya, soalnya ini kan cukup gampang, tinggal masukin aja angkanya. Nah, oke, sekian aja. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahan. Selamat siang.